Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah sepatutnya bagi kita umat muslim di hari yang sangat spesial ini kita senantiasa memupuk dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang tidak hanya basah di bibir saja, tapi meresap ke relung jiwa. Ketakwaan yang tidak hanya mantap diucapkan saja, tapi menghujam ke dalam jiwa kita. Karena hanya dengan dua hal inilah kita semua bisa terhindar dan dilindungi oleh Allah dari fitnah yang amat sangat kejam. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, yakni iman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui bersama saat ini kita berada di era disrupsi atau era di mana semuanya serba cepat, terutama teknologi, sosial dan kebudayaan. Kita sebagai pemuda Islam yang merupakan pilar utama dari bangkitnya umat yang berada di garda terdepan ini, maka kita perlu untuk memiliki kemampuan untuk bisa bersaing, beradaptasi, dan sekaligus kita berpegang teguh kepada keimanan, kepada ajaran-ajaran agama Islam. Kita semua menyadari bahwa era ini memberikan banyak sekali perubahan yang drastis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ketahui bersama bahwa kehidupan sehari-hari kita saat ini sangat mudah, sangat praktis, dan sangat dinamis. Namun yang perlu kita ketahui bersama adalah di balik itu semua ada tantangan yang sangat serius yang harus kita hadapi. Dan dari tantangan-tantangan tersebut kita dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita hanya akan menjadi penonton pasif dari mutakhirnya teknologi saat ini, atau justru kita menjadi agen yang tampil, menjadi semangat perubahan yang aktif memanfaatkan kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Tantangan-tantangan ini memerlukan sikap bagi pemuda-pemuda ini harus memiliki karakter-karakter yang kritis, bijak dan bertanggung jawab. Seperti yang Allah telah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-102. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa bagaimanapun kondisi kita, seperti apapun tantangan-tantangan sulit yang akan kita hadapi, kita tetap harus memegang teguh ajaran-ajaran agama Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu tantangan terbesar pemuda di era saat ini adalah derasnya arus informasi yang tidak terbendung. Dengan adanya media sosial, internet informasi, persebaran informasi yang begitu cepat, begitu meluas, ini tidak hanya informasi-informasi yang benar, tapi informasi-informasi yang salah dan buruk. Maka dari itu, pemuda Islam harus memiliki sifat yang cerdas, bijak dalam menggunakan teknologi saat ini. Jangan sampai kita menjadi generasi yang hanya mengonsumsi informasi saja tanpa melakukan verifikasi. Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "in ja'akum fasikum binaba," jika ada seorang yang fasik datang kepadamu membawa informasi, fatabayyanu, jelas di sini disebutkan bahwa telitilah, periksalah kebenaran itu. Jangan sampai karena kamu tidak meneliti, tidak memeriksa kebenaran-kebenarannya tadi, kamu justru menjerumuskan golongan-golongan kamu ke dalam kesesatan. Kita tidak hanya pemudanya saja, tapi seluruh umat Islam hendaknya ketika menerima informasi itu dalam keadaan kepala yang dingin. Karena dengan demikian kita dapat memahami informasi itu secara menyeluruh. Dan jangan sampai kita menerima informasi itu dalam keadaan otak yang sedang mendidih, sedang emosi, karena itu bisa mengaburkan penilaian kita kepada kebenaran dari informasi yang kita dapatkan. Dan yang saat ini terjadi adalah banyak sekali informasi yang bertebaran di luar sana, di media sosial, di portal berita maupun media informasi yang lainnya, yang justru bertujuan untuk memecah belah umat Islam atau mengandung informasi-informasi kesesatan, kemaksiatan. Maka dari itu, jika kita benar-benar ingin menjadi agen yang aktif dalam pesatnya kemajuan teknologi saat ini, maka kita harus bisa menggunakan platform ini, kemajuan teknologi ini, untuk berdakwah dan menyampaikan nilai-nilai keislaman. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu bahwa setiap dari diri kita, baik itu yang muda, yang tua, perempuan, laki-laki, itu memiliki kewajiban untuk menyebarkan kebaikan dan ajaran Islam. Bahkan hanya satu ayat sekalipun. Oleh karena itu, kita harus mampu memanfaatkan teknologi ini sebagai sarana, sebagai alat dakwah yang mampu memproduksi konten-konten yang berbau dakwah, agar banyaknya konten-konten kemaksiatan yang saat ini beredar itu bisa kita lawan dengan banyaknya konten-konten dakwah yang kita produksi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain tantangan
dari cepatnya teknologi, pemuda juga harus menghadapi tantangan dari budaya global yang masuk ke negara kita ini. Globalisasi ini telah membawa banyak budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Mulai dari normalisasi penyakit atau penyimpangan LGBT, yang ini disebabkan oleh kecenderungan pemuda saat ini untuk mentoleransi segala informasi yang masuk kepada mereka. Jadi mau apapun informasinya, mereka bersikap toleran dulu, terima saja dulu. Tidak hanya itu, hingga perilaku-perilaku yang sifatnya hedonistik yang menjadikan pemuda-pemuda saat ini itu sangat malas untuk beribadah. Maka para jamaah sekalian, jangan heran, jangan kaget ketika di luar sana para jamaah menemui pemuda yang dianggap sangat soleh, sangat alim hanya karena mengerjakan 5 waktu tidak bolong dalam sehari. Yang justru yang harus kita pahami adalah sholat 5 waktu itu kan kewajiban bare minimum dari umat sebagai kita sebagai umat muslim. Tapi justru dianggap sangat alim karena rusaknya moral dan akhlak generasi muda saat ini. Fenomena tersebut membuat kita sebagai pemuda Islam harus tetap membentengi diri kita dengan nilai-nilai keislaman. Islam mengajarkan kita untuk berpegang teguh kepada nilai-nilai ini yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us sabil fatafarraqu bikum an sabil." Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, jalan yang benar, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-153. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Islam telah menekankan kepada kita betapa pentingnya peran pemuda dalam kepemimpinan dan pembangunan peradaban. Dalam ajaran Islam, pemuda tidak hanya dilihat sebagai generasi penerus, tetapi sebagai pelopor yang harus menyiapkan diri untuk memimpin umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyu khair wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'ifu wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Meskipun padanya masing-masing kebaikan. Pemuda Islam saat ini diharapkan memiliki sifat yang tangguh, tidak hanya imannya saja tapi fisiknya, agar dia bisa menjadi benteng terakhir ketika sebuah masyarakat itu sudah tercemari oleh moral-moral yang buruk, maka dia menjadi benteng terakhir bagi umat itu, agar senantiasa Islam ini dapat lestari dan abadi selamanya. Selain itu, sebagai pemimpin masa depan, kita pemuda-pemuda Islam ini juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keimanan dan ketakwaan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah darimu, jagalah diri kalian, dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Jadi masyarakat muslimin,
peran kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga mencakup tanggung jawab untuk melindungi keluarga dan masyarakat sekitar. Terakhir, dalam menghadapi era yang super cepat ini, kita harus memiliki semangat untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslimin. Dari hadis ini ditegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan sampai kapanpun. Ilmu adalah kunci untuk kita tetap bisa bersaing di era yang modern ini. Kita harus tetap belajar, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, agar kita semua tetap bisa berkontribusi bagi kemajuan umat dan bangsa, dan tidak hanya menjadi penonton pasif di tengah riuhnya perkembangan zaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.